Shalom. Shalom. Puji Tuhan karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita semua. Kita boleh ada di rumah Tuhan untuk wujud mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Dia. Kita akan menaikkan satu pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Pujian ini mengingatkan kita untuk selalu mengagumi akan kebaikan Dia. Untuk mengagumi semua yang Dia berikan yang terbaik untuk saya dan saudara. Kita akan menaikkan pujian ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya,
akan menaikkan pujian ini, ku kagum hormat akan Engkau. Dengan penuh kasih, Bapak Gembala akan pimpin kita dalam doa pembuka. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, memberi damai sejahtera pada kami semua, sehingga ibadah ini penuh sukacita sorga, dan kami yang datang dengan kesukaran, datang dengan beban, dilepaskan oleh kuasa dan kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah dan mohonkan doa dan berkat di dalam satu nama yang sangat mencintai kami semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sangat bangga dan bersyukur bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, ada umat kebanggaan Allah. Amin, kita akan menaikkan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah pujian kami. Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita dipilih, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya, amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terima
Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan telah memberikan kami kesehatan pagi hari ini sehingga kami bisa beribadah di sini baik online maupun offline. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini diterima oleh Tuhan dan berkatilah orang-orang yang telah memberikan persembahan ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Takkan haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak padamu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, Tuhan memberkati semua persembahan Bapak Ibu sesuai dengan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Pertolongan Tuhan begitu nyata dan begitu ajaib. Kita akan menaikkan satu pujian, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Kalau hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan,
maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Meskipun apapun yang akan menimpa kita, tapi pertolongan Tuhan begitu nyata dan begitu ajaib. Saya yakin dan percaya kita semua merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya mudah jemaat untuk bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Begitu ajaib, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, haleluya, pertolonganmu. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, Lord, haleluya. Pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu Tuhan, yang selalu kami harapkan, yang selalu kami nantikan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Bagi orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, pertolongannya selalu nyata dan tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, pertolongan-Mu. Amin. Amin, glory, haleluya Yesus. Amin. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, amin. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju, amin, padamu Tuhan. Tertuju, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau sangat luar biasa dalam hidup kami. Amin. Sesuai dengan pujian kami ya Bapa. Di saat kami lemah, di saat kami terbaring, di saat kami kesusahan, di saat kami merasakan kurang enak badan dan kurang sehat Tuhan, pertolongan Tuhan tidak Amin. pernah Haleluya, benar. terlambat. Pertolongan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup Haleluya. kami. Pertolongan Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Walaupun kami sering Tuhan melalaikan kasih Tuhan, namun Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, umat-Mu yang seminggu yang lalu merasakan sakit Tuhan, saat ini kami mengucap syukur, mengucap terima kasih. Oh, Engkau yang haleluya, sudah Yesus. sembuhkan, Engkau Amin. sudah pulihkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu.
saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu, urapi ya Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Boleh kami lakukan dalam setiap hari kami Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan juga kami umat-Mu Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat tempat ini ya Bapa. Engkau berkati tempat ini Tuhan. Engkau berkati tempat ini dan kiri kanan muka belakang Tuhan. Biarlah dari tempat ini Tuhan, puji-pujian yang kami lantunkan Tuhan, mereka dengar Tuhan sehingga mereka merasakan sukacita yang daripada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami Tuhan umat-Mu menjadi tiang doa dalam bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat saudara kami Samuel yang sudah menyaksikan kebenaran firman-Mu, yang menyaksikan keajaiban pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan dia dimanapun berada menjadi berkat Bapa. Tetap komitmen untuk melayani Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap anak yang berharap kepada Engkau, Engkau akan menjadikan kami Tuhan menjadi kepala ya Bapa. Kami tetap menjadi kepala yang terbaik buat ya di mana kami bekerja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik di seluruh permintaan permohonan kami Tuhan. Terlebih dahulu ampuni dosa kami Tuhan, supaya tidak terlambat dan terhalang berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami ya Bapa yang kami alaskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mimbar saya serahkan pada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Prinsip kemerdekaan Kristen itulah khotbah pada pagi hari ini. Ya, baik saudaraku, kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan tentang prinsip kemerdekaan Kristen. Kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Sama-sama kita berdiri. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Amin. Silakan duduk. Diberkatilah dan berbahagialah orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudaraku, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, apa yang ada di pikiran kita? Saudara-saudaraku, kita bebas, sebebas-bebasnya, boleh melakukan apa saja, itu kata Pak Ketut. Bebas, itu kata Vinka, sesuai dengan apa yang dibaca tadi. Saudara-saudaraku, faktanya, setelah dimerdekakan dari dosa, faktanya itu kita tetap menjadi hamba, tetap menjadi hamba. Artinya saudaraku, ya kita tetap di bawah, tadinya di bawah dosa, jadi budak dosa, lalu kita jadi di bawah kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Jadi yang katanya bebas sebebas-bebasnya, freedom to be free, itu nanti dulu saudaraku. Kita pahami dulu, kita ini tetap jadi hamba. Hamba yang selalu tunduk, hamba yang selalu patuh, hamba yang mengabdi. Kalau tadinya mengabdi kepada dosa,
lalu kita menjadi hamba kebenaran, mengabdi kepada kebenaran. Lalu di mana yang katanya merdeka? Segala sesuatu diperbolehkan. Yang mana? Gitu ya. Yang mana? Sebagai orang merdeka, kita harus memahami yang namanya kemerdekaan Kristen dengan benar. Memang kita sudah menjadi orang merdeka. Anda dan saya telah menjadi orang yang bebas. Tetapi bukan berarti bebas melakukan apa saja tanpa batas. Ya. Kalau bebas sebebas-bebasnya, kalau dalam tata negara itu jadinya anarki, saudaraku. Kan gitu, ya. Makanya kalau mau demo daftar berapa orang diatur, kan tidak bebas sebebasnya. Kalau tidak daftar, tidak diatur, kan bisa jadi namanya anarki. Nah, dalam kekristenan juga begitu. Tetap diatur kebebasan kita. Kita bukan menjadi orang bebas yang bisa melakukan apa saja tanpa batas. Rasul Paulus memberi batasan dengan kebenaran yang harus kita pahami. Sehingga saudara dan saya bisa melakukan, ini saudaraku ya. Anda dan saya bisa melakukan sesuatu itu dengan rela. Dengan rela. Dengan senang hati, tidak merasa dikekang oleh aturan atau batasan. Senang. Walaupun kita tahu itu aturan, itu batasan, tapi kita melakukannya dengan senang. Tidak merasa dikekang, diatur oleh batasan, tidak merasa terpaksa melakukannya. Apalagi merasa takut jika tidak melakukannya. Oke, contoh real. Pagi ini kita punya kebebasan untuk datang beribadah atau tidak beribadah. Betul? Bebas enggak? Pilihan ada di siapa? Ya. Lalu saudara memilih untuk ke gereja. Terpaksa enggak? Yakin. Bukan waktunya enak tidur. Kita melakukannya dengan rela, dengan senang hati. Boleh enggak saya enggak ke gereja hari ini? Bebas melakukan apa saja. Gitu. Tapi kita memilih, kita senang. Bangun pagi-pagi, siapkan diri, lalu berbakti. Apakah saudara merasa diatur? Apakah saudara merasa dikekang? Apakah saudara melakukannya dengan terpaksa? Enggak tuh. Nah, ini loh saudaraku. Setelah dimerdekakan lalu apa? Kita bisa memilih melakukan yang berguna. Kita bisa memilih untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, marilah kita belajar melakukan beberapa prinsip kemerdekaan Kristen dari pembacaan kita yang telah ditulis oleh Rasul Paulus yang kita baca tadi. Yang pertama adalah prinsip manfaat. Ya, prinsip manfaat. Useful. Ini saudaraku. Jadi kalau kita dikatakan tadi segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Contoh tadi, kita bebas memilih pagi ini untuk di rumah atau ke gereja. Lalu kita memilih yang berguna. Apa yang berguna saudaraku? Pagi ini yang saudara lakukan, yang saudara anggap berguna, datang ke gereja. Saudara yakin itu berguna? Yakin? Itu sebabnya kita datang untuk beribadah. Nah, saudaraku, kebebasan sebenarnya bukan soal boleh atau tidak boleh. Kebebasan Kristen bukan soal dosa atau pahala. Kita kan sudah tahu kebenaran seperti apa, dosa seperti apa, ketaatan seperti apa, pelanggaran seperti apa. Jadi saudaraku, bukan lagi soal
dosa atau soal pahala yang sedang kita bicarakan. Tapi soal kalau kita melakukan sesuatu berguna enggak sih? Kalau enggak kita lakukan, ada manfaatnya enggak sih? Saudara-saudaraku, Paulus mengatakan apa saja boleh. Seperti tadi dikatakan, bebas, apa saja boleh. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu kita garis bawahi memang. Ya, itu kita garis bawahi. Tetapi ini saudaraku, pertanyaannya, apakah yang boleh itu semua pasti berguna? Kan belum tentu. Yang katanya boleh, semua diperbolehkan. Apakah ada manfaatnya? Itu pertanyaannya. Jadi itu kan boleh, semua boleh, bebas melakukan apa saja. Paulus katakan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya. Enggak semua berguna. Ya. Prinsip manfaat ini juga bukan untuk diri sendiri. Prinsip berguna ini juga bukan untuk diri sendiri, tetapi pikirkan juga manfaat atau guna bagi keluarga. Berguna enggak sih bagi keluarga kalau saya melakukan ini? Berguna enggak sih bagi keluarga kalau saya melakukan itu? Berguna enggak sih bagi gereja? Dulu saudaraku kalau main musik, zaman saya ke SMA, wah ketat banget tuh. Ada pendeta dari kota datang ke kampung, ditaruh gitar saudaraku, dia mandi. Saya pengen banget nih pegang gitar orang kota. Gitarnya bagus. Disarungin lagi. Jadi kalau mau main tuh mesti dibuka. Itu keren banget di kampung saudaraku. Kalau saudara yang belum pernah tinggal di kampung gak pernah merasakan kerennya seperti itu. Iya saudaraku. Dia buka, mengkilat gitu gitarnya. Saya mau pakai, saya gak berani ngomong ke si om ini saudaraku. Lalu satu kali dia mandi. Saya ambil itu gitar, saya nyanyi. Begini nasib jadi jangan zamannya Kus Plus ya. Dia keluar, dia berdiri di depan saya, nyanyi apa kamu tadi? Itu nyanyi duniawi, dosa, itu gitar sudah ditabiskan. Aduh, lah sekarang nih anak latihan musik nih saudaraku. Anak latihan musik. Begitu intro, mana yang suka bikin intro? Langsung nyanyinya kan bukan nyanyi yang dimaksud, nyanyi apa itu Pak Farid kemarin? Malu dia. Nyanyi apa Jini? Berguna enggak sih? Saudaraku, saya pikir berguna, saya kadang-kadang terus ikut nyanyi. Itu berguna untuk apa? Mengembangkan. Berguna untuk gembira. Kalau saya berdiri dibilang, berhenti, itu lagu duniawi. Gak ada yang mau main musik lagi nanti. Iya. Nyanyi tadi tuh, nyanyi yang Ibu Doroti nyanyiin tadi. Di saat aku tak sanggup, saya nyanyinya lain saudaraku. Aku tak sanggup lagi. Saudaraku, berguna atau enggak berguna kan kita? Ya kalau dulu nyanyinya seperti itu, aku tak sanggup lagi. Hafal dia. Menderita dan seterusnya. Sekarang nyanyinya kan lain. Di saat aku tak sanggup lagi, ku rasakan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kita yang mengatur. Berguna enggak? Berguna itu bukan cuma soal rohani atau jasmani, soal pengembangan, soal pikiran, soal hati. Ya. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13.
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk, giliran makanan untuk perut semua diem. Kenapa saudaraku? Makanan untuk perut, perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Segala sesuatu halal, tetapi enggak semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tapi aku tidak membiarkan diri diperhamba. Dan di sini saudaraku, Paulus menyinggung soal makanan, karena yang terjadi di Korintus adalah soal boleh dan enggak boleh. Makan ini dan makan itu. Kalau sudah dipersembahkan ke berhala, boleh enggak sih dimakan? Antara lain itu. Bapak Ibu Saudara, sekarang juga masih ada beberapa pertanyaan. Saya sering mendapat pertanyaan, itu makanan yang sudah taruh buat sembahyang boleh enggak sih dimakan gitu ya? Karena kalau kita punya keluarga yang kepercayaannya beda, lalu masih melakukan seperti itu, memang itulah kepercayaannya. Nah, kalau kita dikasih boleh nggak sih gitu, kita makan gitu ya. Tuhan bilang makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan. Tergantung. Kalau kolesterol saudara jangan makan. Kalau daun singkong, kangkung itu apa saudaraku? Asam urat. Tapi sop kacang merah, babi rica, halal. Berguna nggak sih? Gitu. Bapak Ibu yang sudah gitu ya. Semua boleh. Tapi apa itu berguna? Gitu. Makanan untuk perut, perut untuk makanan. Semuanya akan dibinasakan. Kalau Tuhan Yesus bilang semuanya akan dibuang ke jamban. Yang masuk lewat mulut itu enggak ada yang haram. Yang keluar itu yang haram, itu bukan muntah saudaraku. Yang masuk itu makanan, yang keluar apa saudaraku? Kata-kata. Nah itu loh saudaraku. Kalau yang masuk enggak usah dipikirin, yang bagaimana, yang keluar itu harus dipikirkan lebih. Ya. Dia tidak melukai fisik tapi melukai hati. Pikirkan kalau kita ngomong, boleh ngomong apa saja enggak? Orang bilang punya mulut kok nggak boleh ngomong. Boleh ngomong apa saja, tapi apakah perkataan itu berguna? Apakah perkataan itu membangun? Dan seterusnya saudaraku. Jadi saudaraku, prinsip berguna, prinsip manfaat dalam alam kemerdekaan Kristen, itu harus kita pertimbangkan. Kita yang menentukan. Artinya semua diperbolehkan untuk kita lakukan. Baik itu makan, minum, perbuatan, perkataan, tapi pikirkan dan pertimbangkan manfaatnya untuk diri sendiri. Pikirkan manfaatnya untuk orang lain, pikirkan manfaatnya untuk keluarga ataupun gereja. Yang kedua saudaraku, prinsip pertumbuhan, growing. Ya, kebebasan Kristen adalah kebebasan yang sebenarnya. Boleh melakukan apa saja. Tetapi jika kita melakukan atas dasar kebebasan tersebut, apakah itu membangun? Apakah akan membuat rohani kita bertumbuh? Apakah akan membentuk iman dan mental kita menjadi kuat? Saudaraku, Paulus katakan segala sesuatu boleh, tapi apakah segala sesuatu itu membangun? Kalau kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu adalah pilihan kita. Ya. Pilihan saya, pilihan saudara. Yang perlu dipertimbangkan adalah ketika kita melakukan apa yang kita pilih atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apakah iman kita bertumbuh? Saudaraku, soal ke gereja saja yang paling gampang dan real dan saudara alami. Boleh enggak saudara pagi ini memilih untuk tidak ke gereja?
Boleh? Dosa enggak? Siapa yang berani bilang dosa? Enggak ke gereja. Angkat tangan yang berani bilang yang enggak ke gereja dosa. Yang anaknya enggak ke gereja dia enggak akan angkat tangan. Yang suaminya enggak ke gereja dia enggak akan angkat tangan. Karena ke gereja atau tidak ke gereja adalah pilihan. Masalahnya saudaraku, kalau kita ke gereja apakah itu membangun rohani? Membuat rohani bertumbuh. Kalau saya enggak ke gereja, pertanyaan ini sama. Apakah itu membuat rohani bertumbuh? Mana yang membuat bertumbuh? Ke gereja atau tidak? Jadi saudaraku kan pilihan. Kalau kita tahu itu membangun, kalau kita tahu itu bertumbuh, lakukan. Kalau kita tahu itu justru menghambat, itu mengurangi semangat, ya jangan lakukan, saudaraku. Jangan lakukan. Saudaraku, ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita merasa lebih dekat dengan Tuhan? Itu saudaraku. Kalau kita merasa lebih dekat dengan Tuhan, lakukan terus. Kalau saudara ke gereja, saudara merasa lebih dekat dengan Tuhan? Saudara beribadah pagi ini merasa lebih dekat dengan Tuhan? Nyanyinya apa saudaraku? Makin dekat Tuhan. Dekat terus Tuhan bilang yuk sini gitu, mau saudaraku? Orang Kristen aneh loh. Siapa yang masuk surga? Siapa yang masuk surga? Angkat tangan. Siapa duluan? Semua mau masuk surga. Amin. Suruh siapa duluan? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan dan kita merasa lebih dekat dengan Tuhan, lakukan terus. Kan manfaatnya membuat kita bertumbuh. Tapi kalau kita enggak melakukan sesuatu, lalu kita rasa salah, ada rasa bersalah. Lalu kita merasa ada rasa enggak damai sejahtera. Ya jangan saudaraku. Soal ketaatan lah. Saudara, kalau saudara melakukan sesuatu yang dalam apapun juga ya, sebagai bentuk ketaatan. Saudara bahagia enggak sih? Yakin kalau saudara melakukan sesuatu dalam arti ketaatan, bentuk apa saja, saudara merasa bahagia? Yakin? Lakukan. Tapi kalau saudara tahu itu satu ketaatan, tapi saudara tidak melakukan, saya tanya, saudara pernah merasa menyesal enggak? Ya? Merasa bersalah. Terus merasa terus kayak jauh dari Tuhan begitu? Ada begitu? Merasa bersalah, merasa menyesal, merasa terjadi kok kayaknya jadi jauh dari Tuhan. Ada perasaan-perasaan begitu ya? Ya, lakukanlah yang kemudian yang tadi membuat saudara jauh dari Tuhan. Jangan terus tidak melakukan. Jangan saudara bangga, oh saya enggak taat enggak apa-apa kok. Jangan. Orang yang merasa saya enggak taat, saya enggak melakukan untuk Tuhan, enggak apa-apa, itu menutupi rasa bersalahnya. Menutupi rasa bersalahnya. Jadi saudaraku, sebenarnya kalau kita tahu dan kita melakukannya, itu menjadi satu pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani buat kita. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah segala sesuatu membangun? Jadi kalau yang memang membangun, lakukanlah itu. Yang tidak membangun, ya hentikan. Hentikan. Baik. Yang ketiga saudaraku, prinsip ini saudaraku, kebersamaan. Ya, kebersamaan, togetherness. Dalam satu komunitas, baik komunitas sosial, komunitas hobi, maupun komunitas keagamaan atau gereja, setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun. Ya, yang perlu dipikirkan dalam komunitas tersebut, apakah yang kita lakukan selama ini membangun kebersamaan?
Apakah yang kita lakukan selama ini membangun keakraban? Atau justru yang kita lakukan menciderai? Atau justru yang kita lakukan membuat keruh? Kebersamaan. Nah, dalam surat Korintus, saudaraku, yang juga masih sangat relevan untuk saya dan saudara, Paulus mengingatkan bahwa saudara dan saya perlu memikirkan orang lain juga. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya. Jadi dalam komunitas apapun, terlebih ini adalah gereja. Ini loh saudaraku, pikirkan kepentingan orang lain, pikirkan keuntungan bersama. Jangan egois. Egois itu ada di setiap hati orang. Ya, Pak Pendeta juga punya hati egois, jemaat juga punya hati egois, Pak Direktur punya hati egois, karyawan lapangan juga punya egois. Ya, tinggal kita mengelola. Pikirkan kepentingan bersama. Itu hanya soal duduk dan parkir, saya harap saudara bisa mengembangkannya, ya. Saya harap saudara bisa mengembangkannya. Dalam gereja, Paulus mengingatkan agar masing-masing pikirkan kepentingan orang lain. Apakah orang lain mengalami sejahtera, damai saat kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini saudaraku, prinsip kebersamaan ada tertulis secara rinci dalam ayat-ayat ini. Ketika kita sehati, ketika kita sepikir dan satu kasih, tidak ada lagi orang yang memikirkan diri sendiri, tidak ada lagi orang yang mementingkan diri sendiri, yang dipikirkan dan yang dilakukan semuanya untuk kepentingan bersama. Ya. Hendaklah yang lain menganggap orang lain lebih utama. Itu sebabnya jemaat lebih senang duduk di belakang karena memberi kesempatan orang lain yang utama di depan. Kok senyum-senyum? Sampai bangku depan itu hanya diisi oleh malaikat. Jadi yang di depan ini malaikat loh saudara. Wis. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terakhir, prinsip kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kita adalah orang merdeka, orang bebas, bebas melakukan apa yang mau kita lakukan. Pilihannya ada pada kita. Karena itu pilihlah hal-hal yang memuliakan Tuhan. To God be the glory. Ya. Prinsip kemuliaan bagi Tuhan harus kita kedepankan. 1 Korintus 10 ayat 30 sampai 31. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakan, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang di atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melakukan apapun juga, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita mau belajar. Paulus di sini kembali menyinggung soal makan, ya, menyinggung soal makan. Kembali ini urutannya itu yang dipersembahkan, gitu ya. Kalau kita makan yang dipersembahkan berhala, dipersembahkan sembayang, lalu orang lain merasa gini loh, ih Pak Harsono udah jadi Kristen kok. Nah, ya janganlah saudaraku ya. Kan itu melukai hati orang, kita bebas memilih. Kalau dengan gak makan terus Tuhan dimuliakan, lapar dikit gak apa-apa ya. Gitu. Tapi kalau kita makan orang lain gak apa-apa ya sudah gitu. Jadi saudaraku, prinsipnya bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan yang kita lakukan.
Saudaraku, katakanlah orang ke gereja sama orang ke mall, pakaiannya beda nggak sih? Saya nggak akan ke mall pakai pakaian begini, saudara. Kecuali memang saya pulang dari gereja, gitu, atau mungkin di tempat yang dingin. Orang ke gereja pakai pakaian rapi, kenapa? Dengan berpakaian kalau itu bisa memuliakan Tuhan, ya lakukan dengan berpakaian yang rapi, yang bagus gitu ya. Untuk berpakaian saja. Jadi saudaraku, kalau berpakaian saja memuliakan Tuhan, perkataan juga memuliakan Tuhan, perbuatan juga memuliakan Tuhan, nyanyi puji Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, semua datang dari hati dan pikiran. Penuhi hati dengan firman, penuhi hati dengan hal-hal yang baik, maka yang keluar dalam perbuatan, yang keluar dalam perkataan adalah hal-hal yang baik dan memuliakan Tuhan. Tolak ukur kemerdekaan kita adalah kita melakukan semua hal untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Amin. Merdeka itu untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Bebas apapun yang kita lakukan untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Kita sama-sama berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Kita menggunakan kesempatan ini. Kesempatan untuk melayani Tuhan, mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Jangan engkau sia-siakan, sebab hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Kita angkat tangan kita, oh Tuhan, pakailah hidupku, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi kita katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku
Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh sudah dimerdekakan dari dosa dan kami mau jadi hamba kebenaran. Kami melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang membuat pertumbuhan rohani kami semakin baik. Oh, biar Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Dan biarlah Roh-Mu mendorong kami untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Biar Roh Kudus mencegah kami untuk melakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolonglah berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati dengan firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, Engkau mau jamah satu persatu, merdekakan anak-anak-Mu dari belenggu dosa. Bebaskan kami semua dari belenggu penyakit. Bebaskan kami semua dari belenggu ikatan kuasa-kuasa dosa. Darah Yesus tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini sebelum pulang kami berdoa buat Ibu Yoneka, orang tua dari Ibu Risma dan Krisman. Tuhan Yesus dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan jamah, biar percepatan pemulihan kesehatan terjadi karena pertolongan Tuhan, dan semua hambatan-hambatan yang membuat pemulihan itu melambat kami singkirkan semuanya di dalam nama Yesus. Keluar dan pergi, darah Yesus pulihkan dengan cepat Ibu Yoneka dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat jemaat dan kami semua yang minggu lalu banyak yang mengalami gangguan kesehatan, tapi hari ini kami telah sehat kembali, beribadah dengan sukacita, semua karena pertolongan dan kesembuhan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu, biar dari sorga Tuhan limpahkan berkat berlipat kali ganda dan Tuhan dimuliakan. Juga para anak-anak-Mu yang melayani pagi hari ini, Tuhan memberkati, biar kasih setia Tuhan terus melimpah, damai sejahtera dan berkat mengiringi perjalanan kehidupan pribadi, rumah tangga dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua, sehingga kami menikmati hari ini dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus. Serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa